Bayangin kalau kalian lagi nyetir, lalu salah satu pemandu digital kalian bilang bahwa dalam 200 meter kalian harus berbelok. Kalian akan jadi sangat bingung kalau ternyata yang kalian temui adalah sebuah pertigaan. Ketika sudah melewati 200 meter, kalian akan dihadapkan oleh dua pilihan, belok ke kiri atau ke kanan. Karena instruksi yang tidak jelas, akhirnya kalian malah nggak belok dan nabrak tukang bakso di pertigaan itu. Makanya, untuk memperjelas segala besaran yang ada termasuk jarak, kita butuh yang namanya arah. Kombinasi besaran dan arah ini disebut dengan vektor. Contoh dari vektor adalah perpindahan, kecepatan, dan gaya. Sedangkan, segala hal yang hanya terdapat besaran saja seperti jarak, massa, dan waktu tidak bisa dikatakan sebagai vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Panjang dan arah anak panah melambangkan panjang vektor dan arah vektor. Dalam panah vektor, terdapat titik pangkal dan titik ujung vektor. Misal, titik pangkal sebuah vektor adalah A, dan titik ujung sebuah vektor adalah B. Maka vektor tersebut dinamakan vektor AB. Panjang vektor dilambangkan dengan dinding di sebelah notasi vektor seperti berikut. Dengan sudut yang ditinjau dari sumbu X positif. Lalu bagaimana jika kita bertemu dua buah vektor atau lebih? Vektor resultan merupakan hasil dari penjumlahan dua vektor. Contohnya, jika sebuah benda bergerak ke barat sejauh 10 meter, lalu bergerak lagi 20 meter, maka vektor resultannya adalah 30 meter ke arah barat. Contoh lainnya, jika sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 30 meter dan ke arah utara sejauh 40 meter, maka resultannya adalah 50 meter dengan arah yang dihitung dari tangan theta, di mana tangan theta adalah nilai sumbu vertikal yang dibagi dengan nilai sumbu horizontalnya. Resultan dapat dirumuskan dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta, jika terdapat dua vektor A dan B yang dicari resultannya. Jika bertemu nilai negatif pada vektor, EduFriends harus ingat bahwa itu bukan berarti utang, tapi mungkin lebih berarti vektor tersebut memiliki arah yang berlawanan. Metode penjumlahan. Metode penjumlahan yang pertama adalah metode segitiga. Cara menggunakan metode ini adalah dengan menghubungkan ujung sebuah vektor dengan vektor lainnya. Jika terdapat vektor A ke arah timur dan vektor B ke arah utara, maka hubungkan ujung vektor A dan pangkal vektor B, lalu tarik garis antara pangkal vektor A dan ujung vektor B, itulah resultannya. Metode jajar genjang merupakan metode kedua yang sedikit berbeda dengan metode segitiga. Cara menjumlahkannya adalah dengan menghubungkan kedua pangkal vektor, lalu menduplikasi kedua vektor tersebut layaknya pencerminan. Lalu, hubungkan kedua pertemuan pangkal dan kedua pertemuan ujung vektor. Yang terakhir adalah metode poligon. Metode ini biasa digunakan untuk vektor yang lebih dari dua vektor. Metode ini menyambungkan sebuah ujung vektor dengan pangkal vektor lainnya. Nah, bayangin, gimana jadinya ketika kita hidup tanpa vektor? Tanpa vektor, mungkin ketika kita berencana pergi berlibur ke Singapura yang jaraknya kurang lebih 1.500 km dari kota Bandung, kita malah sampainya ke Malaysia. Atau bahkan ketika kita buka buku panduan peta di internet, mungkin itu akan menjadi aplikasi yang paling menyesatkan tanpa adanya vektor. Stay educated.